Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya, namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari, dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah pada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia?
Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita memberi hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu? Sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu.
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosa di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terangnya seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 17. Yang berkata demikian, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Di bawah salib-Mu ya Kristus, kami bersama-sama bersimpuh, melihat sebuah karya besar yang memilukan sekaligus menyelamatkan. Kami rindu untuk memaknai serta menghidupi pengorbanan-Mu di kayu salib melalui sikap hidup yang layak sebagai ciptaan yang Kau tebus. Sungguh ajar kami yang telah memberikan diri untuk mendengar serta merenungkan sabda-Mu, untuk dapat mengerti juga berbuat di dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca secara litani Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku,
Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat menghitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bacaan kedua
terambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat yang ke-42. Demikian. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus.
Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu itu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Ayat 42, Yohanes 19 ayat 42. Karena itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Bapak Ibu, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu, akhir tahun 2019 yang lalu, dunia digemparkan dengan virus yang namanya corona, kita kenal sebagai COVID-19, yang menjadikan hampir semua lini atau sendi kehidupan ini berantakan. Makanya virus ini dikatakan virus yang cukup berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh terhadap hidup manusia. Memang gak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi coba lihat bagaimana virus ini telah memaksa jutaan manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Virus ini juga mengingatkan kepada kita, ternyata kita serapuh ini loh sebagai manusia yang katanya sudah modern, yang katanya sudah menguasai teknologi, tetapi ternyata kita serapuh ini gitu, diperhadapkan dengan virus. Saya ingat betul tahun lalu bagaimana kita semua bingung ketika menjelang Paskah saat itu, kita harus semua berada di rumah. Untuk pertama kalinya, setidaknya bagi saya selama saya bergereja, ini adalah pengalaman pertama yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kita semua bingung harus apa saat itu. Sumber daya manusia tidak bisa banyak karena dibatasi. Kita mau mengerjakan apapun harus memikirkan berapa banyak orang yang harus terlibat untuk melakukan biar fungsi gereja ini tetap berjalan. Peralatan digital masih sangat minim saat itu, bahkan untuk merekam sebuah ibadah itu masih minjem sana sini. Masih panik, kita nggak tahu harus apa. Setelah rekaman masih ada masalah lain. Setelah udah berhasil nih rekaman, oh iya ya, video ini harus diapain supaya bisa layak untuk ditonton. Masalah selanjutnya lagi Bapak Ibu, karena nggak ada yang bisa video editing. Jadi video itu harus diproses untuk bisa ditonton kan gitu. Sementara untuk memprosesnya ini kita pontang-panting. Jadi ingatan saya terhadap apa yang terjadi di Paskah, Jumat Agung, Kamis Putih tahun lalu itu betul-betul belum luntur sampai saat ini. Karena begitu berpengaruhnya perubahan itu, setidaknya bagi diri saya, dan saya yakin juga bagi banyak orang juga. Bapak Ibu yang berada di rumah juga pasti bingung. Saya seringkali mendapatkan keluhan bahwa ibadah di rumah itu nggak kayak ibadah
Di satu sisi ya wajar karena biasanya kita ibadah ya bareng-bareng di gereja, tetapi tidak bisa dibenarkan juga. Dan bahkan sampai saat ini kita juga masih ada di fase kehidupan yang tidak jauh berbeda. Kita masih ada di tempat masing-masing, kita masih dengan kenormalan baru yang dipaksa keadaan untuk kita lakukan. Enak gak? Jujur bagi saya, enggak. Sampai sekarang kalau disuruh pilih, saya lebih memilih ibadah di gereja bareng-bareng. Dan saya cukup yakin juga Bapak Ibu juga punya kerinduan yang mungkin sama dengan saya. Tetapi Bapak Ibu, kita punya tugas lain. Kita harus taat beribadah dari rumah. Dan tugas itu pun menjadi keterlibatan kita, wujud keterlibatan kita untuk memelihara kehidupan yang Allah beri. Ini tugas mulia. Memang sebagai manusia, ketika masuk dalam suasana yang sepertinya dipaksa, ini pasti rasanya nggak karuan. Nah, kalau kita kembali melihat fenomena COVID sampai hari ini, dengan berbagai krisis yang ditimbulkan, bukan cuma aspek kesehatan tapi juga aspek ekonomi, banyak orang yang nganggur, bahkan bangkrut, orang-orang yang ditinggal pergi selamanya oleh anggota keluarga karena virus ini, dan banyak lagi hal-hal yang memilukan. Rasa-rasanya krisis ini melahirkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya gini, apa tindakan Allah di dalam situasi semacam ini? Apakah dia hanya berdiam diri sementara umatnya pontang-panting berjuang untuk memulihkan kehidupan? Atau berkaca dari tema hari ini, mungkinkah Allah telah kalah dengan keadaan? Atau jika Allah itu berkuasa, lalu kenapa ada hal yang seperti ini terjadi pada kita? Belum lagi kalau kita melihat jauh ke belakang, fenomena pedih itu tidak dirasakan sama kita aja pada masa-masa ini. Tetapi ketika kita tarik lagi ke belakang, Bapak Ibu, ada Via Dolorosa. Perjalanan salib Kristus yang mengantar sampai pada kematian bagi Putra Tunggal Allah. Dalam hal ini, rasanya Allah kok tega membiarkan, bahkan meninggalkan anak terkasihnya Yesus yang disiksa dan mati dengan mengenaskan. Kayaknya dunia ini isinya kepiluan gitu. Saat ini kita punya fenomena yang memilukan ketika bicara soal zaman Yesus, apalagi saat ini Jumat Agung kita mengingat peristiwa salib, itu pun kejadian memilukan. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu berefleksi. Kita perlu berefleksi bersama sebenarnya apa makna peristiwa ini, apa makna peristiwa salib Kristus itu bagi kita yang saat ini sedang bergulat dengan situasi yang juga memilukan bagi kita. Bapak Ibu, dalam perenungan Jumat Agung saat ini, kita mau melihat sebenarnya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Apa yang Allah lakukan di atas kayu salib? Jawabannya satu. Allah tidak mau berada jauh dari rasa sakit. Penderitaan yang dialami Yesus dan krisis yang dialami oleh para muridnya itu menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan penderitaan, Allah dekat dengan krisis, Allah dekat dengan kepiluan. Tetapi Allah pun yang besar itu, dia bersedia untuk mengalami, dan kita gak bisa memaknai bahwa Allah meninggalkan Yesus sebagai anaknya, karena dalam konteks memahami salib Kristus kita harus juga kembali pada pemahaman Tritunggal. Ya, Allah di dalam Yesus dan Yesus di dalam Allah. Makanya ketika Kristus yang disalib, maka tidak bisa kita lihat sebagai
itu Kristus doang, itu Yesus aja, tetapi Allah pun sebagai pribadi hadir di dalamnya. Kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita juga tahu, sebelum ditangkap, Yesus itu kan berdoa. Doanya kurang lebih kita bisa lihat di Injil kita. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan untuk menggambarkan penderitaan dan kematian yang harus dia tanggung. Ini dicatat di dalam Injil Yohanes. Yesus mengatakan bahwa ia nggak minta Bapa menyelamatkan dia dari momen yang akan masuk di dalam penderitaan. Dia nggak meminta itu. Karena itulah maka sebenarnya ini menguatkan pemahaman kita bahwa Yesus tidak kalah. Sebelum ditangkap dia tidak meminta dia diselamatkan, dia dikaburkan, dia tidak merasakan penderitaan itu, tidak. Dia tidak meminta itu. Ya kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah seperti yang kau kehendaki. Ini bukan kekalahan. Ini keberserahan penuh. Justru sebagai anak tunggal Allah, dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita bahkan mati di salib sebagai kurban penghapus dosa, dan ini adalah karya yang besar. Makanya iman Kristen kita gak hanya dibangun dengan dasar kebangkitan, namun juga kematian Kristus. Karena gak ada kebangkitan kalau Yesus gak memberi diri dulu untuk masuk dalam kegelapan kematian. Nah Bapak Ibu, dengan begitu pertanyaan, mungkinkah Allah telah kalah menjadi tidak lagi berarti? Karena dari rangkaian peristiwa kehidupan Yesus, bahkan sampai menjelang penyalipan, di mana Yesus disambut saat dia masuk ke Yerusalem, apa yang dilakukan Yesus? Dia diam, dia gak narsis karena itu. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Ketika dia masuk dalam waktu doa, sebelum dia ditangkap, prajurit Romawi datang kepada dia dan apa yang dia katakan? Akulah dia. Dia gak ngelak, Tuhan Yesus gak nyerang balik. Ketika Tuhan Yesus diadili di pengadilan yang gak adil sama sekali itu, dia diinterogasi oleh Hanas, Kayafas, Tuhan Yesus tidak melawan. Ketika berhadapan dengan Pilatus, dia menjelaskan apa yang perlu ia jelaskan. Ia menjelaskan terkait dengan identitasnya. Gak ada kekerasan yang ia lontarkan kepada Pilatus. Ketika jalan menuju Golgota, dia jatuh, dia dihina orang banyak, diperlakukan tidak pantas. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia diam. Sampai pada kayu salib dia melakukan tugasnya. Sekali lagi, apakah Allah kalah? Apakah Yesus kalah? Tidak. Dengan semua peristiwa itu dan respons Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dia tidak kalah. Justru dia memegang kendali dari semuanya. Peristiwa itu harus dia jalani. Dia pun mengontrol semuanya saat demi saat hingga ia mati di kayu salib. Dan dengan cara itu Tuhan Yesus membawa kita pada sebuah jalan baru. Dan akhirnya kita memahami saat ini, di momen ini, di masa ini, bahwa dialah Allah. Dan kemudian kita menemukan cinta Allah yang sejati pada kehidupan ciptaannya, termasuk kehidupan kita saat ini. Ketika kehidupan kita gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Allah bukan kalah dengan keadaan Bapak Ibu. Dengan dia tinggal diam, misalnya meninggalkan kita tenggelam pada persoalan yang berat. Tidak. Dalam situasi itu dan bahkan dalam segala situasi di kehidupan kita, Allah memegang kendali. Dan akan terus memegang kendali. Ketika kita memilih untuk salah, ia menyapa.
Dia menyapa, dia mengingatkan, dia mengajar melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau justru melalui masalah yang timbul di dalam keseharian, justru kita diingatkan bahwa kita lagi salah nih jalannya. Ketika kita lelah untuk berjalan di dalam kehidupan, Allah hadir melalui berbagai hal yang kita lihat dan rasakan. Bapak Ibu, Allah terus berperan. Ini harus kita maknai. Allah adalah Allah yang mau untuk terlibat dan berjalan bersama kita. Dia bukan Allah yang jauh dari penderitaan kita. Namun salib menjadi bukti bahwa Ia adalah Allah yang mau merangkul penderitaan bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karenanya mari kita maknai Jumat Agung ini dengan sebuah sikap iman yang tidak luntur ketika Ia bangkit. Artinya apa? Artinya emosi penyesalan diri kita saat ini ketika kita melihat, mengingat lagi peristiwa salib, jangan sampai berhenti pada hari ini aja. Ketika kita merayakan kebangkitan, ketika kita merayakan Paskah, kita juga harus tetap memaknai Dia yang mati di kayu salib. Dengan begitu Bapak Ibu, kita selalu sadar akhirnya bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita, pun Bapak, Ibu, dan saya mengalami hari-hari yang berat. Oleh karena itu, selamat mengenang Jumat Agung. Kiranya salib Kristus terus membarui kita. Dan kita pun siap untuk merespons dengan memperbarui diri senantiasa. Amin. Saat hening bagi kita semua. Berjuanglah atas bukit
Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menundukkan diri di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Hari ini kami mengingat Kristus yang memberikan diri untuk kami semua sebagai anak domba yang menebus manusia. Ya Kristus, kami tidak dapat berbuat apapun yang setaramu. Kami hanya mampu berusaha berbuat seturut dengan apa yang Kau teladankan di dalam kehidupan kami. Pun kami tahu apa yang harus kami perbuat, seringkali justru kami seolah tidak mau tahu. Pun kami mengetahui peristiwa penyalipan-Mu dan merayakannya, mengenangnya setiap tahun. Namun seringkali kami tidak mengusahakan hidup selayaknya ciptaan yang Kau tebus. Ya Kristus, dengan mengingat peristiwa salib-Mu, kami semua diajar dan kembali diingatkan untuk bersama-sama melihat kepada cinta-Mu. Ya Kristus, hidup kami sungguh kelam tanpa Engkau. Bahkan bayang-bayang kematian terus ada di atas kami. Hanya dengan penebusan-Mu lah kami hidup. Untuk itu tolong kami ya Allah, untuk melihat kepadamu dalam setiap peristiwa yang kami hadapi. Berikan kami kekuatan untuk dapat terus menghidupi salib-Mu dalam pikir dan laku kami. Mampukan kami untuk terus dapat setia kepadamu yang juga setia kepada kami. Berikan kami hikmat untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta kepada Kristus yang juga mencintai kami. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita pujikan NKB 183 bait yang ke-1, dulu aku mencari.
Bapak Ibu, kami undang berdiri untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu, sungguh karunia terbesar bagi kami. Engkau telah memberikan tubuh serta darah-Mu demi dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami memberikan persembahan yang tidak sebanding dengan pemberian-Mu, kiranya Engkau layakkan persembahan kami ini, agar berguna untuk pelayan-Mu di tempat ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di sorga hingga rela menderita, mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah menguatkan kita memikul salib kita dan memuliakannya. Kiranya Allah menopang kita saat kita memilih jalan kebenaran meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin.